saat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bersama dengan Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala pergi mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena di antara yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah melakukan haji sebanyak 60 kali dan melakukan ibadah umrah sebanyak 1000 kali. Apa yang diceritakan dalam cerita ini adalah saat kebersamaan Sayyidina Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala bersama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, saat mereka ada di salah satu pegunungan yang ada di kota Mekah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berjumpa dengan seorang penggembala kambing. Kemudian beliau bertanya kepadanya, "Ara'in anta? Apakah engkau seorang penggembala?" Maka ia pun menjawab, "Na'am." Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Bi'ni syatan minal ghanam." Jualkanlah kepadaku 1 ekor dari kumpulan kambing-kambingmu. Orang tadi menjawab, "Inni mamluk." Sesungguhnya aku adalah pesuruh. Aku adalah orang yang diupah untuk menjaga kambing-kambing ini. Aku bukanlah pemilik dari kambing-kambing ini. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar kembali berkata kepadanya, "Qul li sayyidika akalah adh-dhi'ab." Katakanlah kepada tuanmu bahwa kambing itu telah dimakan oleh serigala. Ada jawaban yang tidak terbayang sebelumnya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar keluar dari mulut seorang penggembala yang jauh dari peradaban, jauh dari ilmu pengetahuan, tapi di dalam hatinya yang paling dalam terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat mendengar pernyataan Sayyidina Abdullah bin Umar, "Katakanlah kepada tuanmu bahwa kambing itu dimakan oleh serigala." Sang penggembala tadi berkata, "Fa ainallah azza wa jal?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Mendengar jawaban sang penggembala ini, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyesal atas apa yang telah keluar dari ungkapan beliau. Kata-kata fa ainallah, di manakah Allah, di manakah Allah? Terus beliau ulang-ulangi dengan bentuk penyesalan yang luar biasa. Bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari seseorang yang rendah status sosialnya, yang mungkin juga rendah dalam pandangan kebanyakan manusia, tetapi di dalam hatinya terdapat keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ainallah? Lalu di manakah Allah Subhanahu wa taala? Mendengar jawaban tersebut, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau mendatangi pemilik kambing itu, sekaligus sebagai pemilik budak itu. Kemudian beliau beli budak tersebut, lalu beliau merdekakan. Dan di waktu yang sama beliau beli kambing-kambing tersebut, kemudian beliau hadiahkan kepada budak itu. Inilah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga mungkin tidak terbayang oleh sang hamba sahaya. Ia semata melontarkan getaran-getaran iman yang ada di dalam dada. Ia menjawab, ia berkata, "Fa ainallah?" Di manakah Allah? Justru pertanyaan sebagai wujud dari keyakinan yang kuat. Lalu di mana Allah melahirkan kebaikan-kebaikan yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Ia merdeka dari perbudakan, kemudian ia mendapatkan kambing-kambing yang sebelumnya adalah milik tuannya. Sekarang ia menjadi pemilik dari kambing-kambing tersebut. Kambing-kambing inilah yang menghantarkannya kepada kemerdekaan. Kambing-kambing ini pula lah yang menganugerahkan kepadanya kemuliaan sebagai pemilik kambing-kambing tersebut di waktu yang sama sebagai hamba Allah yang sudah dimerdekakan dari perbudakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat ini sepatutnya senantiasa ada dalam diri kita. Fa ainallah? Di manakah Allah? Apakah ada tempat di atas muka bumi yang kita akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada tempat di atas muka bumi yang tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan pernah mungkin ada tempat di atas muka bumi di mana kita bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa ada dalam pengawasan kepada dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai-nilai keimanan seperti inilah yang terkadang sanggup menyelamatkan seseorang dari jurang dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana yang diriwayatkan, ketika seseorang senantiasa menghadirkan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan Allah di dalam hati sanggup untuk menerangi kehidupannya dan sanggup untuk mencerahkan kehidupan di dunianya. Setelah ini kita akan kembali mendengar manusia-manusia yang diterangi hatinya dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepasang lelaki dan wanita ada di satu ruangan. Kemudian terbesitlah di hati salah seorang dari keduanya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang lelaki diperintahkan oleh sang wanita untuk menutup seluruh pintu dan jendela yang ada di ruangan tersebut. Kemudian setelah selesai tertutup semua pintu, tertutup semua jendela, lalu sang lelaki berkata kepada wanita tersebut, sudah tertutup semua pintu, sudah tertutup semua jendela, tidak akan ada orang yang melihat apa yang kita lakukan. Tiba-tiba sang wanita berkata kepada lelaki tersebut, apakah engkau juga sudah menutup pintu Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau juga sudah menutup pintu Allah Subhanahu wa taala? Inilah bahagian yang ditafsirkan oleh ulama ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Sayyidina Yusuf alaihi salam dengan Imra'atul Aziz, dengan Zulaikha, saat keduanya ada di dalam satu ruangan. Kemudian timbul dalam benak sang wanita untuk melakukan sesuatu yang dinista oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan apa yang terjadi saat itu. Ketika Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Sungguh wanita itu sudah menginginkan kepada Yusuf alaihi salam, dan Yusuf alaihi salam sudah menginginkan wanita itu kalaulah ia tidak melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Burhan yang dimaksud ini dijelaskan oleh sebahagian ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam surat abi, gambaran orang tua beliau, tampak jelas di ruangan tersebut, sehingga beliau pun tidak terbersit untuk melakukan kemaksiatan seperti yang diingini oleh sang wanita. Sebahagian lagi menjelaskan bahwa Siti Zulaikha saat itu menutupi wajah satu patung yang ada di dalam ruangan. Saat Yusuf bertanya kepadanya, kenapa engkau tutupi wajah patung itu dengan kainmu? Dia menjawab, aku malu terlihat olehnya. Kemudian Yusuf alaihi salam bertanya, kalau engkau malu kepada patung itu, tidakkah engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pun juga diceritakan jika ada sepasang wanita dan lelaki yang ada di sebuah tanah lapang. Kemudian sang lelaki berkata kepada wanita tersebut, la yarana illal kawakib. Di saat ini, di tempat ini, tidak ada yang menyaksikan kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Tiba-tiba sang wanita itu mengingatkan, menegaskan dengan keyakinan dan keimanan yang kuat yang terpatri di dalam hatinya. Seraya ia berkata kepada lelaki tadi, fa aina mukawkibuha? Lalu di mana pencipta bintang-bintang itu? Kalau engkau merasakan kehadiran bintang, kenapa engkau tidak merasakan kehadiran pencipta bintang? Jika engkau tidak merasa malu kepada bintang, tidakkah juga engkau tidak malu kepada pencipta sang bintang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bahagian dari faidah dan fadilah serta keutamaan kebersamaan kita bersama dengan orang-orang saleh. Mereka yang senantiasa menghadirkan Allah di pelupuk mata kita. Mereka yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Mereka yang senantiasa menghadirkan Allah dalam pikiran kita. Apa yang terucap, apa yang teringinkan oleh hati, apa yang terbersit oleh pikiran adalah apa-apa yang senantiasa menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikayat-hikayat salihin yang memberi gambaran kepada kita tentang kemuliaan kedudukan orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa juga kita hadirkan dalam kehidupan kita. Fa ainallah? Lalu di mana Allah?
Fa aina mukawkibuha, lalu di mana pencipta bintang-bintang? Fahal aghlaka baballah, apakah engkau juga sudah menutup pintu Allah? Apakah engkau juga sudah menutup jendela Allah? Inilah makna kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan orang-orang saleh. Dan inilah makna tahaqquq dengan ihsan dalam kehidupan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salam menjelaskan makna al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dirimu. Inilah yang dikenal dalam kalangan orang-orang sufi sebagai maqamul muraqabah, kedudukan di mana seseorang merasa senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah menceritakan saat-saat kecil beliau ketika di bawah bimbingan sang paman, beliau ditalkinkan, diajarkan untuk memperbanyak mengucap kalimat Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Allah menyaksikanku, Allah memandangku, dan Allah mengetahui isi hatiku. Itu kalimat-kalimat pendek yang diperintahkan oleh sang paman untuk diulang oleh Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi dalam keseharian beliau. Cukup 3 kali sebut dalam satu hari, sehingga sekian lama beliau senantiasa menyebut kalimat itu, sehingga terpatri dalam hatinya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Allah atas semua yang ia lakukan. Sehingga itu pula yang senantiasa mengiringi kehidupannya di alam dunia. Atas apa yang akan ia ucapkan, atas apa yang akan ia lakukan, ada ingatan dalam hati bahwa Allah melihat, bahwa Allah memandang, bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah menyaksikan. Allahu syahid. Ketika beliau sedang tawaf, didatangi oleh Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum, salah seorang daripada kibarut tabi'in, ahadul fuqaha'i sab'ah dari kalangan tabi'in, satu dari 7 ulama-ulama faqih dari kalangan tabi'in, yang digambarkan beliau memiliki ilmu ibarat samudra yang tidak bertepi. Bahrun la tukaddiruhu kasratud dila. Beliau adalah samudra yang tidak akan keruh airnya tatkala ada banyak orang yang mengambil air-air lautannya. Saat itu beliau menceritakan saat-saat kebersamaannya dengan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Saat keduanya sedang tawaf mengelilingi Ka'bah saat itu, datanglah Sayyidina Urwah bin Zubair menjumpai Sayyidina Abdullah bin Umar untuk melamar putri beliau yang bernama Saudah. Satu kalimat pun tidak keluar dari mulut Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma kepada beliau. Hingga akhirnya Sayyidina Urwah menceritakan, aku pun pulang ke kota Madinah, tidak lagi memiliki keinginan seperti yang aku inginkan. Kemudian saat tiba di kota Madinah, beliau mendapati Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sudah tiba terlebih dahulu di kota Madinah. Beliau jumpai Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam Masjidin Nabawi. Kemudian beliau berkata kepadanya, "Mata qadimta? Kapankah engkau datang dari kota Mekah?" Kemudian Urwah bin Zubair menjawab, "Al-an, baru saat ini aku datang dari kota Mekah." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata kepadanya, "Kunta dzakarta li Saudah wa nahnu fit tawaf." Engkau pernah menyebut nama Saudah putriku ketika kita sedang tawaf. Natakhayalullaha baina a'yunina. Saat itu kita sedang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di pelupuk mata kita. Wa kunta qadiran an talqani fi ghairi dzalikal mautin. Sedangkan engkau bisa menjumpaiku di selain tempat itu. Kana amran quddir. Akan tetapi itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma,
kunna natakhayalullaha baina a'yunina. Saat kita sedang tawaf, saat kita berhadapan dengan rumah Allah, kita sedang menghadirkan Allah di pelupuk mata kita. Tidak sepatutnya ada pembicaraan kecuali menyebut nama Allah. Tidak sepatutnya ada pikiran kecuali merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh terbayangkan kecuali keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah saat ini engkau memiliki keinginan yang sama untuk menyampaikan apa yang telah engkau sampaikan? Maka ia berkata, ahras ma kuntu alaihi gottu. Saat ini keinginanku lebih besar daripada keinginanku saat aku sampaikan di depan Ka'bah. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memanggil kedua putra beliau, Salim dan Abdullah. Kemudian menikahkan Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma dengan putrinya yang bernama Saudah binti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah pengamalan atas firman atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepadamu seseorang yang engkau senangi agamanya, engkau senangi perilaku dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengannya. Datang kepada kita seseorang yang kita kenal ketakwaannya. Datang kepada kita seseorang yang dikenali keilmuan dan amalan-amalannya. Maka beliau pun menikahkan putri tercintanya dengan Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam cerita ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ingin memberikan pembelajaran kepada kita betapa tidak sepatutnya saat-saat kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita menghadirkan nama lain selain nama Allah. Kita menghadirkan ingatan lain selain mengingat Allah. Kita hadirkan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi landasan sikap Sayyidina Abdullah bin Umar untuk tidak menjawab sedikit pun atas apa yang disampaikan oleh Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika Abdullah bin Umar dalam cerita pertama tersentuh dengan ucapan seorang penggembala fa'inallah, jika Nabiullah Yusuf alaihi salam tersentuh dengan apa yang Allah perlihatkan kepadanya tatkala ada dorongan dan ajakan nafsu dan syahwat dari wanita atau imra'atil aziz, tatkala seseorang menghadirkan pencipta ketika melihat ciptaan-ciptaannya, maka makna yang seperti itulah yang ingin dihadirkan di dalam hati orang-orang yang membaca sejarah-sejarah mereka. Makna yang ingin dihadirkan oleh orang yang senantiasa mempelajari sirah dan kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin banyak cerita orang-orang saleh yang kita baca, semakin banyak kehidupan-kehidupan mereka yang kita dengar dan kita kenali, maka semakin terinspirasi kita untuk senantiasa menjejaki kehidupan dan sirah mereka. Sesaat lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah terjadi hal yang sama. Ketika beliau di tengah kegelapan malam menyusuri lorong-lorong kota Madinah untuk melihat langsung degup jantung kehidupan kota Madinah dan penduduknya yang saat itu sebahagian besar di antara mereka sudah terlelap dengan tidur-tidur mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikejutkan oleh suara-suara yang berasal dari satu rumah yang tatkala beliau tegaskan pendengaran beliau mendengar ada dialog antara seorang ibu dengan putrinya. Ketika sang ibu berkata, sebaliknya, sebaiknya kita menambahkan air di susu yang kita jual kepada orang agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Saat itu putrinya berkata pada sang ibu, wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah membuat peraturan bahwa mereka-mereka yang menjual susu tidak diperkenankan untuk mencampur susu dengan air.
apa yang mereka jual itulah yang sebenar-benarnya susu tanpa campuran. Saat itu sang ibu menjawab kepada putrinya, di tengah malam seperti ini, khalifah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Apatah lagi orang-orang yang membeli susu yang kita jual kepada mereka. Saat itu sang putri berkata kepada ibundanya, wahai ibunda, kalau khalifah di malam ini tertidur, apakah juga Tuhan sang khalifah juga ikut tidur? Jika sang khalifah di malam ini tidak mengetahui, apakah juga Tuhan sang khalifah juga tidak mengetahui? Saat itulah sang ibu tersadar atas kelalaiannya. Kemudian ia pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dialog yang begitu mengesankan pada diri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun memberi tanda rumah itu untuk didatangi keesokan harinya. Apa yang beliau lakukan saat itu? Beliau memanggil putra-putranya, kemudian beliau ceritakan apa yang beliau alami di malam itu. Ada seorang gadis yang menyadarkan saat sang ibu terlena untuk mendapatkan keuntungan lebih dari berdagang dengan melanggar peraturan sang khalifah. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada putra-putra beliau, apakah ada di antara kalian orang yang ingin aku nikahkan dengan putri sang penjual susu itu? Dia adalah putri yang saleh, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam benaknya, dalam sanubarinya. Saat itu salah seorang putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Asim mengajukan diri beliau untuk menikahi wanita yang diceritakan oleh sang ayahanda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun melamar putri wanita penjual susu itu untuk putra beliau Sayyidina Asim. Dan dari pernikahan keduanya lahirlah seorang wanita, yang dari wanita itu lahirlah seorang putra yang kelak akan menjadi pemimpin yang adil di zamannya. Dialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahu ta'ala, yang digelari sebagai khamisul khulafa'ir rasyidin, khulafa' rasyidin yang kelima, lantaran kemiripan sirah beliau dengan sirah khulafa'ir rasyidin yang empat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wanita yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikirannya, dalam benaknya di tengah kegelapan malam, hanya saat berduaan dengan sang ibunda. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin apa yang terjadi tidak diketahui oleh khalayak. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat sang wanita, sehingga Allah perdengarkan dialog antara keduanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Dan itulah yang menjadi pembuka jalan kebaikan untuknya dan untuk anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah lah pelindung, penjaga orang-orang saleh dan keturunan-keturunan mereka. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Fa'ammal jidar fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah." Ulama bahkan menyimpulkan bahwa kesalehan seorang bapa akan bermanfaat untuk anak keturunan mereka. Salahul aba yanfa'ul abna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kumpulan cerita orang-orang saleh yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian mereka, dalam ucapan dan tutur kata mereka, dalam perbuatan dan sikap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadir dengan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala hadir dengan perlindungannya. Allah Subhanahu wa taala hadir dengan segala keagungannya. Maka mereka yang senantiasa menghadirkan Allah akan meraih kemuliaan di sisinya. Mereka yang senantiasa menghadirkan Allah akan meraih keagungan di sisinya. Dan mereka yang senantiasa menghadirkan Allah akan senantiasa ada dalam ketinggian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita-cerita orang-orang saleh itu akan menambah keyakinan kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga cerita yang singkat ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.